editing video di Chromebook. Possible? Yes, possible. Seperti yang di depanku ini sebenarnya adalah salah satu contoh seperti itu. Dan ini kalau kalian lihat, ini adalah FlowBlade. Dan ketika kita itu pakai di Chromebook ini, itu dia FlowBlade sudah mencapai 2.8. Nah, ini dia FlowBlade Movie Editor 2.8. Ini tanpa aku nambahin atau update dari luar ya teman-teman. Jadi ini kita install dari terminal langsung repository Debian-nya. Jadi karena di sini kan sudah Debian 13 itu terisi kan, Debian 12 Debian 12 Bookworm, dan untuk FlowBlade-nya di sini 2.8. Tentu untuk FlowBlade yang lebih update kalian bisa install melalui Flatpak, cuman memang kelemahannya kalau di sini agak kurang ini ya, kurang disarankan ya teman-teman ya. Cuman bisa kalian pakai Flatpak. Kita pernah bahas juga di channel kita Rahman Cyber. Dan di sini di Chromebook ini beberapa juga menyediakan app image, tetapi untuk FlowBlade ini dia belum ada app image. Dan bang, kenapa kok kamu nggak buat app image gitu ya? Saya belum jujur aja ya, belum menguasai hal itu. Jadi untuk saat ini masih menjadi pengguna aja, hasil dari olahan kreator yang lain, dan terutama untuk penyedia seperti ini. Karena untuk membuat sebuah app image yang dia itu bisa kompatibel di berbagai macam platform Linux, tentu kita juga perlu memahami juga Linux lebih dalam, dan juga kita juga perlu, kita mungkin akan kesulitan kalau kita membuatnya di Chromebook teman-teman, karena memang ini ada keterbatasan juga kan, jadi kan ini virtual. Kita butuh walaupun aku juga nggak bisa ini ya, nggak bisa secara pasti juga ini gitu ya teman-teman. Jadi apakah bisa atau belum, aku lebih ke 60% nggak bisa gitu ya. Kita belum praktekkan juga dan kita nggak tahu itu teman-teman, jadi ini tidak pasti. Nah, sedangkan kalau untuk yang lain itu kan pasti pakai desktop Linux ya teman-teman ya, PC-nya itu desktop Linux, sehingga dia bisa buat app image-nya gitu ya, untuk dapat bisa kompatibel dengan berbagai macam distro Linux, karena distro Linux itu banyak banget. Nah, seperti itu sih. Memang untuk FlowBlade ini dia tersedia di Flatpak itu tadi ya, untuk yang update. Lah, Flatpak itu apa bang? Flatpak itu kita pernah jelaskan di Rahman Cyber channel, kalian bisa langsung buka aja di sana. Oke, dan untuk yang ini yang tersedia di repositorinya ya teman-teman ya. Kalian install pakai sudo apt install FlowBlade gitu ya teman-teman. FlowBlade ya kira-kira seperti inilah, sudo apt install FlowBlade, langsung kalian enter aja, dan dia itu butuh install berbagai macam dependensi atau ketergantungannya ya teman-teman ya. Ini package-nya di sini yang di install, dan ini ternyata cuman 98 MB, tetapi nanti di unpack jadi 413 MB. Dan memang ketika kita coba di sini saya rasa masih ada ini ya, dari dulu sampai sekarang ini masih ini, ketika kita buka webm gitu ya teman-teman. Jadi kalau webm-nya itu kan biasa kalau misalnya kita lempar ke PC Windows pakai software editing video yang biasanya itu ketika dia seperti ini nih teman-teman ya, kayak gini tuh jadi normal. Nah, jadi ketika kita buka di sini gitu ya, sepertinya ini memang di codec-nya yang ada di sini ya, terutama di Linux-nya teman-teman. Gitu, sehingga kita buka di sini tuh jadinya seperti ini, dan ternyata ini juga berdampak ke sini, ke si FlowBlade ini teman, seperti itu. Oke. Dan memang ketika kalian itu menggunakan Chromebook ini untuk editing video, saya rasa kalian perlu pertimbangkan juga spesifikasi Chromebook kalian teman-teman. Kalau misalnya spesifikasi kalian itu seperti punya aku ini, Samsung Chromebook 4 ini ya dengan minimal banget. Ini aku coba untuk render 7 menitan gitu ya, ternyata itu bisa sama banget. Ini hanya 2 layer doang. Bayangkan kalau misalnya itu ada lebih dari 1 layer dan itu dikasih berbagai macam efek, tulisan dan lain sebagainya, itu akan lama, dan ya nggak tahu juga nge-crash. Ini ketika kita coba untuk ini sekitar segini ya, berapa ini, 24 menit ya, seperti ini, 24 menit video, 24 menit. Oke. Tuh kan, video 24 menit kita coba render seperti ini, dia akan
satu confirm. Dia memakan cukup lama ya teman-teman, waktu yang digunakan untuk ini tuh seperti ini. Jadi 1 jam lebih gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ini aku coba untuk turunkan, ini masih dia nagih ya teman-teman ya. Dia bisa, cuman ini kayak maksa banget gitu ya. Dan ketika kita coba di durasi 3 menit, oke, masih oke, cuman ini hitungannya masih lumayan ya, lumayan lama, tidak cepat. Ini kalian perlu nunggu sekitar itu tadi ya, 5 menit. Terus berapa ini gitu teman-teman. Cuman ya lumayan, itu masih satu ya, masih satu layar teman. Bayangkan kalau lebih dari satu layar, tapi itu ya masih hitungannya menit ya teman-teman ya. Kalian bisa tinggal untuk apa, cuman memang efektifnya ya 1 menit gitu ya, 1 menit video kalian gitu ya. Jadi itu agak lebih cepat itu ya teman-teman, seperti itu. Cuman ini lebih cepat ketimbang software yang lain gitu ya teman-teman ya. Dari pengalaman gue ya teman-teman, lebih cepat dari software yang lain untuk ini, untuk Flowblade sendiri. Crash juga gak tahu. Cuman memang di sini kalau dari pendapatku pribadi di sini ya, ini tuh untuk Flowblade dia atau software yang lain ya teman-teman ya, editing video, karena ada banyak sekali. Kita pernah bahas juga di channel kita yang pernah kita cobain. Kalian bisa langsung aja menuju ke sini ya, ke Rahman Cyber. Oke, dan kalian bisa ketikkan aja editing video. Nah, editing video seperti ini, lalu dia akan keluar nih teman-teman. Walaupun ini ada yang lain ya, selain Chromebook, tetapi di sini beberapa udah kita coba. CapCut, yang bahkan CapCut yang dulu ketika masih masih offline ya teman-teman ya, masih offline, itu juga pernah dicoba dulu, masih ada kok di situ videonya. Cuman untuk sekarang kan memang untuk CapCut online ya teman-teman, dan itu mungkin beberapa ada yang harus join di premium gitu ya. Bahkan untuk CapCut yang ada di Android itu kan sekarang untuk fitur, beberapa fitur andalan seperti fitur caption otomatis, terus stabilizer gitu. Yang paling penting itu ya, stabilizer CapCut itu paling mantap gitu ya. Cuman kan jadi pro gitu ya, jadi kalian harus langganan. Kayak dulu aku juga pernah bahas InShot, cuman InShotnya ini di Android ya, bukan di Chromebook. Dan ini untuk Flowblade nya, nah ini ya dulu, nah ini 2 tahun yang lalu. Terus di sini Kdenlive juga kita pernah coba. Untuk Kdenlive app image ya teman-teman ya, Kdenlive, dan itu salah satu rekomendasi ya Flowblade, Kdenlive gitu ya teman-teman. Dua software yang cukup jos gitu ya, digunakan di Chromebook teman-teman. Cukup bisa menangani ya, kalau untuk yang basic ya oke gitu ya teman-teman, oke di sini gitu ya. Walaupun ada banyak sekali fitur-fitur yang mungkin bisa dibilang tingkatnya lebih tinggi gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Cuman kalau digunakan di Chromebook dengan spesifikasi seperti ini, saya rasa udah bisa mengcover untuk yang basicnya aja gitu ya, sehingga kita tidak bisa menggunakan fitur secara full. Kita juga udah pernah coba software video yang lain gitu ya di sini, yang PWA, Progressive Web App, termasuk CapCut juga sama ya teman-teman ya di sini. Oke. Nah ini ya yang dulu teman-teman, CapCut yang dulu. Ini Filmora, terus ini Kdenlive. Nah, ini ada banyak sih teman-teman ya di situ. Kita kadang kita buat secara gelondongan gitu ya. Kita ada beberapa ya, Kdenlive, Flowblade, terus untuk kayak offline ya. Terus ada Olive Editor video, terus ada apa sih kayak saya oh ya ini dia ya, salah ya, aku harus tambahin Chromebook biar lebih space ya, seperti itu. Nah jadi ini ada banyak nih, ini bahkan ada 13 ini Olive Editor video, terus ada CapCut yang tadi ya. KineMaster juga kita pernah coba ya, kita pernah coba KineMaster. Ini WeVideo kalau nggak salah ini teman-teman yang ada di sini. Terus ada ini software editing video yang di pack app image, kita cobain. Ada banyak di sini sebenarnya, cuman nggak bisa masuk di judul semuanya, termasuk yang itu tadi ya, Olive video editor. Ada lagi teman-teman ya, apa ya, pokoknya ada lagi teman-teman yang dia tuh juga app image gitu ya. Oke, terus kayaknya udah yang ada di atas itu tadi, ini udah campuran. Nah seperti itu sih teman-teman ya. Cuman sementara memang untuk yang offline teman-teman, offline itu yang paling ringan di sini ya, dari berbagai macam software yang udah pernah kita cobain, itu adalah si Flowblade ini teman-teman. Kita pernah bahas dulu juga teman-teman, seperti itu kita bandingkan dengan Kdenlive pun, karena Kdenlive itu memang dia lebih advance teman-teman ya. Kalau untuk ibaratkan aja, kalau misalnya kalian bandingkan secara fitur, itu Kdenlive itu dia karena memang itu didukung komunitas yang besar gitu ya teman-teman. Kdenlive itu kan itu juga masuk ke KDE juga ya teman-teman, ya itu memang lebih advance gitu ya. Saya rasa Kdenlive itu lebih di lingkungan Linux itu dia paling advance ya
teman-teman, paling advance. Walaupun ada DaVinci Resolve juga teman-teman. DaVinci Resolve itu kan juga dia bisa diinstal di Linux, dan karena dia bisa dijalankan di Linux ya, ini dia DaVinci Resolve. Nah, ini adalah salah satu software yang cukup mumpuni di industri sebenarnya teman-teman. Jadi kalau di 11.12 kan ya kayak Adobe Premiere yang memang sudah jadi kayak standar industri gitu ya teman-teman, untuk post production seperti ini. Jadi oke, ini lebih advance-nya ya teman-teman ya, dan dia juga bisa jalannya di Linux. Cuman aku pernah bahas sepertinya ketika kita bahas DaVinci Resolve, kita coba untuk install Linux. Nah, seperti itu ya, beberapa permasalahan gitu ya tentu, terutama di kompatibilitas video seperti itu. Nah, ini dia DaVinci Resolve, kita bisa install yang free atau di sini juga bisa install yang studio tapi berbayar. Cuman enaknya sebenarnya untuk DaVinci Resolve ini sendiri itu dia one time purchase teman-teman. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya nanti bakalan berubah atau enggak. Yang jelas untuk ini one time purchase, tapi kita masih belum punya ini teman-teman, sehingga kita itu kan pakainya yang free. Dan di sini ya kalian lihat di sini ada Linux, Linux. Bahkan di sini juga Mac OS tersedia teman-teman, Mac OS, Windows ARM pun juga sama. Ini juga ada seperti itu. Jadi bisa dibilang ini DaVinci Resolve, di sini Katan Live, ini ada Flowplate itu yang paling ringan, dan saya rasa cukup cocok di Samsung Chromebook 4. Walaupun sebenarnya kalau untuk Samsung Chromebook 4 kayak gini, kalau untuk editing video dibandingkan kalau ditambahkan lagi kriteria ke online gitu ya, jelas lebih kompatibel, lebih cocok yang online teman-teman ya. Walaupun untuk yang online itu kan perlu koneksi internet yang lancar, dan kalau misalnya di sini kalian bermasalah di wifi, pastikan kalian dekat dengan sumbernya, pemancarnya atau router ya, seperti itu. Atau kalau kalian itu pengen pakai kabel, cuman di sini aku belum pernah coba ketahanannya seperti apa ya. Karena ada yang Ethernet ke USB gitu ya, jadi untuk konversi Ethernet ke USB, sehingga nanti kalian bisa menggunakan, karena ini tidak ada port Ethernetnya teman-teman ya, port Ethernet seperti itu yang kayak gini loh teman-teman ya. Ini ya kalau misalnya belum paham benarnya yang seperti ini teman-teman, kalian bisa pakai. Nah, ini dia, ini port kalau di komputer. Nah, seperti itu teman-teman, itu yang dinamakan Ethernet ya, gitu atas itu untuk online. Cuman kalau untuk yang offline di sini saya rasa untuk Flowplate ini ya, dia the king of the king buat membuat Chromebook dengan spesifikasi yang rendah. Cuman kalau misalnya di sini Chromebook kan juga ada spesifikasi yang lebih tinggi, apalagi Chromebook Plus juga ya, Chromebook Plus. Nah, itu dia, itu mungkin bisa memaksimalkan Kdenlive teman-teman. Ataupun kalau misalnya kalian mau install DaVinci Resolve ya, mungkin ada beberapa hal yang di situ agak bermasalah ya. Jadi tidak semua format video itu bisa dijalankan di situ gitu ya. Gitu sih sebenarnya. Cuman untuk kasta tertingginya dari pendapatku pribadi, ada apa yang sudah aku alami ya, pernah aku cobain ya secara langsung kayak gitu ya teman-teman. Dan tiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda teman-teman. Ini adalah dari sudut pandangku ya. DaVinci Resolve di sini, terus untuk ini di bawahnya ada Kdenlive, terus di bawahnya ada Flowplate, dan yang lain-lainnya mungkin ada banyak sekali. Mungkin ada yang aku masih belum fokus 100% di situ. Kita coba preteli satu persatu, bukan preteli, kita coba untuk upas satu persatu gitu. Jadi hanya sebatas coba aja kan, kadang kalau hanya sebatas coba aja itu kan kadang kita masih belum bisa menemukan sesuatu yang plus minusnya gitu ya. Sedangkan kalau udah kita coba, kita udah pakai terus gitu ya, itu berbeda teman-teman. Dan ya memang Kdenlive terus ini sama Olive video editor ya gitu teman-teman. Cuman untuk Flowplate ini memang ya posisi nomor 3. Untuk yang lain di sini buatku ya teman-teman ya, untuk aku sendiri itu yang selanjutnya gitu ya, seperti itu. Dan untuk preferensinya itu tadi. Cuman kalau untuk di Chromebook memang DaVinci Resolve tidak bisa di ini ya, diandalkan di sini di Chromebook spesifikasi yang seperti ini. Cuman kalau untuk yang spesifikasi lebih tinggi seperti itu yang minimal i3 lah teman-teman ya, Intel i3 generasi ke 10 atau 11 gitu lah ya, itulah. Cuman kalau kalian itu memang untuk editing video itu merupakan role utama kalian, misalnya untuk mencari uang dan lain sebagainya, saya rasa kalau kalian memilih Chromebook ini agak memaksa sih teman-teman. Jadi saya rasa kalian mungkin lebih efektif kalian itu pakai komputer yang biasa, komputer Windows seperti ini, karena kalian bisa menggunakan berbagai macam software yang mungkin bisa kalian manfaatkan secara udah optimal gitu, lebih optimal gitu, seperti itu di PC
Windows seperti itu. Misalnya Filmora gitu ya. Filmora kan memang dia tidak tersedia di Linux ya. Nah, saya sih berharap dia bisa tersedia di Linux, walaupun dia juga tersedia di Play Store, cuman kan itu udah beda lagi yang subscription ya, karena aku kan belinya yang one time. CapCut juga bisa digunakan secara optimal di Windows, dan banyak lagi termasuk DaVinci Resolve ketika digunakan di Windows itu banyak format yang didukung teman-teman, jadi aman gitu ya. Makanya di situ kalau kalian role-nya adalah editing video ya kalian itu, kalau di sini untuk kalian lebih ke arah mungkin ke penulisannya gitu ya, ini Chromebook bisa jadi pertimbangan kayak gitu deh. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi itu dari sudut pandangku pribadi ya teman. Kalau untuk masalah itu memang ya masih terbatas ya, walaupun untuk beberapa orang dia sudah siap untuk segala ekosistem yang ada di Linux kayak gitu ya teman. Tapi beberapa yang lain memang butuh cepet gitu ya, karena cepet dan hasilnya berkualitas kan, kadang kan gitu ya, dan high quality seperti itu sih, apalagi tuntutan industri itu ya. Nah itu sih teman-teman ya. Cuman kalau untuk editing pribadi personal ya udah oke, nggak masalah pakai Linux, dan di sini pakai Chromebook gitu ya. Untuk Chromebook ini saya rasa cocok untuk short ya tentunya, untuk video-video pendek 1 menitan, di bawah itulah 1 menit di bawah itu saya rasa itu cocok gitu ya teman-teman, untuk Chromebook dengan spesifikasinya seperti ini, apalagi untuk yang lebih tinggi. Nah kayak gitu sih teman-teman ya untuk editing video ya. Jadi untuk editing video sementara memang untuk personal oke, bisa teman-teman, cuman ya memang tidak bisa dipaksakan ya untuk yang spesifikasi seperti ini. Tapi kalau saya kalian itu beli yang lebih tinggi ya bisa lah seperti itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.